ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وجميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والسادة والصالحين وجميع الأئمة والمجتهدين وجميع مشايخنا في الدين أمدنا الله بمددهم خصوصا أبو ياسين محمد بن علي الملك الحسني على أن الله يؤلي درجات في الجنة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani fi kitabi al-Mukhtar min kalamil akhyar. Surah Al-Qadi. Huwa Abu Umayyah Surah Ibn al-Haris bin Qais bin Jaham al-Kindi al-Faqih Qadi Kufah wa yuqalu Suraihun Ibnu Sarahil atau Ibni Sarahbil wa huwa mimman aslama fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Surah ini termasuk orang yang masuk Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wantaqala minal Yaman zaman As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian pindah ke Yaman di zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wawalahu Umar qudata Kufah. Kemudian Sayyidina Umar menjadikan dia qadi di Kufah. Kufah itu daerah Baghdad. Dulu di Baghdad itu ada dua kota besar, Basrah sama Kufah, kotanya para ulama, para aulia. Faqama ala qada'i sittina sanah, kemudian dia menjadi qadi di Kufah selama 60 tahun. Faqad qada bil Basrah sanah, kemudian dari Kufah dia tinggal di Basrah 1 tahun. Wakila innahu istaghna minal qada qabla mauti bisanah. Di satu keterangan mengatakan beliau ini mundur, tidak menjadi qadi lagi 1 tahun sebelum wafat. Asa mi'atan wa asyara sinin. Wakila mi'atan wa sabani sinin. Beliau ini berumur 110 tahun. Nah, umurnya panjang sekali. Tuwfiya sanata samanin wa sab'in wa kila sanata samanin, meninggal pada tahun 78. Nah, ini betul-betul orang periode pertama, khairul quruni qarni, sebagus-bagus abad adalah abadku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min kalamihi, termasuk daripada kalamnya, ini nyambung dengan kajian kita Riyadhus Shalihin. Wa min kalamihi,
Saya'lamu zalimuna hadzaman naqasu. Inna zalima yantazirul iqab wal madluma yantazirun nasr. Orang-orang yang zalim itu akan tahu bagiannya orang-orang yang dia ambil haknya. Nanti dia akan tahu. Inna zalima yantazirul iqab. Sesungguhnya orang yang zalim itu hanya menunggu siksa saja, menunggu azab saja. Wal madluma yantazirun nasr. Dan orang yang dizalim itu nunggu pertolongan saja. Yang dizalimi mesti ditolong sama Allah. Yang menzalimi tinggal nunggu azabnya Allah Subhanahu wa taala saja. Qala Ibnu Sirin sami'tu syarihan yahlifu billah. Ibnu Sirin ini yang punya takwil mimpi, imam. Ibnu Sirin itu imam, bukan hanya sekedar orang pandai nakwil mimpi saja, orang soleh bisa mentafsirkan mimpi. Dia katanya, saya pernah mendengar surah bersumpah dengan nama Allah. Ma taraka abdun syai'an lillah fawajada faqdahu wala ara suraihan halafa billah illa ala ilmin. Kata Imam Surah, tidaklah seorang hamba meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, fawajada faqdahu, maka mesti nanti dia akan menemukannya lagi. Dia meninggalkan sesuatu karena Allah, apa yang ditinggalkan dia, tapi karena Allah, karena nanti ketemu lagi itu tidak akan hilang dia. Wala arusulain halafa billah illa ala ilm. Dan aku tidak pernah melihat surah bersumpah karena Allah Subhanahu wa taala kecuali karena untuk menuntut ilmu. Maksudnya beliau ini betul-betul bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Ma'nahu man taraka lillahi sahwatan aw malan aw ghaira dzalika wa kana sadiqan fi tarkih lam yajid lidzalika tarka masyaqqah. Maksudnya apa? Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, itu berupa syahwat kah, berupa harta kah, atau lain-lain, dia kepingin melakukan sesuatu tapi ditinggalkan dia karena Allah, ini tak bagus, ini tak bagus, ini tak bagus. Aumalan, meninggalkan harta, oh ini tak bagus, ini tak bagus, ini tak bagus. Au ghaira dzalik, ataupun yang lain-lain ditinggalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku ambil ini, agamaku bahaya, ini terancam, tidak kuat, aku bisa rusak, aku jadinya adalah aku tinggalkan aja, taklah. Walaupun ini kayaknya cantik, ini kesempatan, ini cannya besar nih, tapi kalau aku ambil ini, agama aku terancam nih, aku jadi tak bisa begini, tak bisa begini, bahkan meninggalkan hal-hal yang wajib. Mana gaji besar tapi tak boleh sholat Jumat umpamanya, contoh, tinggalkan saja, nggak ada cerita itu. Jadi ini namanya meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sadiqan fi tarkih lam yajid lidzalika tarki al-masyaqqah. Kalau dia betul-betul ingin meninggalkannya itu karena Allah, maka mesti tak berat, mesti ringan saja, ringan. Semua itu kalau dilakukan karena Allah jadinya ringan. Tapi kalau dia tak karena Allah, aduh sayang betul lah, gajinya tinggi, macam mana dia tak terlalu karena Allah, akhirnya aduh tak diambil lah, tak usah ambil lah, macam mana. Tapi tidak karena Allah, karena siapa, itu mesti berat hatinya. Tapi kalau karena Allah tak ada beratnya, besar-besarlah gaji, tak kisah pun, tinggalkan sebanyak kerja lain. Lebih baik dengan pekerjaan apa saja walaupun gajinya kecil daripada besar tapi tidak bisa ibadah. Salah satu contoh, innama yajidul masyaqqata fi tarkil ma'lufat man la yakunu shadiqan niyati ma'allah.
Sesungguhnya beratnya meninggalkan sesuatu yang disenangi, yang dicenderungi, itu bagi orang yang niatnya tak kuat sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih 50-50. Macam nak tinggalkan, ini tinggalkan, tidak ya nak tinggalkan, tidak sayang, tidak sayang, tidak sayang, tidak. Itu enggak karena Allah. Kalau betul-betul karena Allah tak ada situ, langsung tinggalkan, ringan aja tuh. Ini kadang-kadang gitu, maju mundurnya itu karena ada kecampuran syahwatnya, sampai sayang pula, tadi ambil, tapi macam mana sayang, macam mana sayang. Itu tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Ibarat orang yang puasa, mau puasa tapi ragu dia. Puasa tak ya adalah akhirnya dia pagi-pagi pun tak, subuh tak makan, tapi masih ragu puasa tak ya puasa. Itu mesti kesel tuh. Tapi kalau aku nak puasa, nah sudah selesai. Mau ada apa, godaan apa, orang makan tak kisah. Tapi kalau orang niatnya tidak kuat, itu berat baginya. Kemudian kita ambil lagi satu hikmah dari seorang imam Masya Allah, ini luar biasa. Kalau imam namanya Al-Imam Mustalim bin Sa'id. Kita melihat bagaimana ibadahnya orang terdahulu, tapi kadang-kadang seperti ini karomah. Al-Mustalim bin Sa'id, beliau adalah bahwa Al-Mustalim bin Sa'id Abu Sa'id Al-Thaqafi Al-Wasiti Al-Abid, seorang ahli ibadah. Wara anil Auza'i wa Khalihi Mansur bin Zadan wa ghairihima wa kana la yasrabu illa fi kulli jum'ah. Ini Al-Imam Mustalim ini luar biasa ahli ibadahnya. Tapi kalau orang biasa tak sanggup ini. Dia kadang-kadang memang satu kelebihan karomah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Yazid bin Harun, salah satu di antaranya perkara yang istilahnya khawariqul adah. Ya tidak seperti biasanya orang-orang bisa melakukan. Qala Yazid bin Harun, makasal mustalimu arba'ina sanatan la yada'u jambahu ilal ard. Al-Imam Mustalim itu selama arba'ina sanah 40 tahun la yada'u jambahu ilal ard, tidak pernah tidur. 40 tahun tak tidur macam mana? Nah ini kalau tidak karomah nggak mungkin orang itu bisa kuat. Kok bisa begini ya? Kalau orang sudah dekat dengan Allah, karomah itu kan macam-macam. Bagi yang percaya, kalau nggak percaya nggak usah cerita. Karena mulai zaman-zaman nabi-nabi sebelum kita jauh, mulai Nabi Adam dan seterusnya, sampai salah satu di antaranya karomah terjadi pada Sayyidah Maryam, disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu Sayyidah Maryam ini di dalam kamarnya itu ketika waktu hamil selalu saja ada buah-buahan, dan buah-buahan itu anehnya buah-buahan waktu kemarau adanya di waktu hujan, waktu semi. Ketika waktu itu kemarau, buah-buahan yang mestinya pada hari itu tak ada di waktu semi, di waktu hujan. Nah, itu karomah, itu ada di dalam Al-Quran. Nah, karena disebutkan bahwa Sayyidah Maryam itu bukan nabi, tetapi wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Karena nabi itu mesti laki-laki syaratnya. Itu termasuk di antaranya salah satu bukti bahwa karomah itu ada. Banyak sekali karomah itu ada dan sudah sangat ma'ruf. Wa qala wa sami'tu yaqulu,
kata Imam Yazid bin Harun lagi, maksudnya hal seperti ini mustahil memang, tapi terjadi gitu loh. Wa qala sami'tuhu yaqul lam asrabil ma'a mundu khamsatin wa arba'ina yauman. Kata Imam Muslim bin Sa'id, aku tidak minum air selama sudah sejak 45 hari. Macam mana 45 hari tak minum? Ya tidak masuk akal. Bukan dia, kalau kita pikir ini bohong aja, ini bengak aja nih. Jangan gitu. Kalau karomah ini, karomah macam-macam. Nah, ini salah satu di antaranya. Ada karomah orang dari maghrib sampai isya baca Al-Quran ini bisa hatam. Nah, ini karomah namanya. Masa dari maghrib sampai isya baca Quran bisa hatam? Macam mana lajunya? Nah, kata orang, bengak aja tuh, mana mungkin, mustahil. Memang mustahil. Karomah tuh mesti mustahil. Kalau nggak mustahil nggak karomah namanya. Mukjizat tuh mesti hal yang mustahil. Kalau nggak mustahil bukan mukjizat namanya. Kalau dari sini ke Batam saya bisa, dari sini ke Batam pagi-pagi balik sore, bukan karomah namanya, naik Mikonata bisa. Tapi kalau aku ke Batam nih, dari sini ke Batam balik lagi setengah jam bisa sampai. Mustahil. Itulah kalau tak mustahil bukan karomah namanya. Jadi para aulia gitu, maghrib sampai isya hatam Al-Quran. Satu kali tawaf itu bisa hatam Al-Quran. Macam mana bisa hatam? Jadi ada namanya isanya tuh bastu zaman. Bastu zaman itu sama karomah itu Allah Subhanahu wa taala memanjangkan waktu zaman. Memang kelihatannya tuh maghrib sampai isya sekitar 1 jam. Tetapi bagi dia yang Allah beri karomah itu, waktu itu diluaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia baca aja, enggak, bacanya standar saja. Tetapi waktu itu diluaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Diluaskan sama Allah sehingga cukup dia waktu itu digunakan untuk membaca Al-Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an. Sekarang contoh lagi. Di dalam Al-Quran ada termasuk Khawarik, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu 309 tahun di dalam gua, ada di dalam Al-Quran. Macam mana mungkin orang tidur 309 tahun itu nggak makan, ya, nggak minum, itu 309 tahun nggak makan nggak minum. Ini baru berapa hari? Baru 45 hari. Apa? Kecil. Ashabul Kahfi itu 309 tahun tak makan tak minum. Yang hebatnya lagi, segitu lamanya bangun, ubannya pun tak tumbuh. Maksudnya tetap gitu aja. Mana ada? Tak tambah tua dia tuh. Tak tambah tua. Sampai duitnya sudah sampai tak laku. Itu di dalam Al-Quran. Kita kalau tak percaya macam mana disebutkan di dalam Al-Quran. Itu kan termasuk khawarik, suatu yang tidak sesuai dengan adat kebiasaan, hal yang mustahil. Macam mana mungkin? Dan orang tidur selama itu, macam mana kita tidur dari pagi tidur, sudah berapa jam belum sarapan, 3 jam 4 jam, lapar, langsung bangun. Ini 309 tahun kok bisa. Ini membuktikan nanti diantaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya sebagai pelajaran bagi manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti semacam di akhirat itu kan tidak ada tuanya, muda terus. Macam mana hidup tak bisa tua? Umur 30-an di surga. Terus dipikir macam tak masuk akal. Sekarang kalau 30 tahun yang udah beruban pun udah banyak. Nah, besok kok tak bisa tua, ini macam mana hidup tak bisa tua? Itu tengok Ashabul Kahfi, 309 tahun tidak tambah tua, bahkan tak makan. Apalagi nanti di surga di akhirat lah. Itu hanya merupakan satu bukti agar manusia itu berpikir
Ternyata Allah bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Bisa. Allah pun bisa menciptakan malaikat yang tak makan, tak tidur. Macam mana malaikat ini makan, tidak tidur, tidak? Macam mana hidupnya ini? Bukan laki-laki, bukan perempuan. Aduh, tambah pelik lagi. Bingung. Nah, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muslim bin Sa'id tidak minum selama 45 hari. Wa qala bitu indal Muslim fa kana la yakadu yanam innama huwa qa'imun wa qa'id. Yazid bin Harun pada suatu malam nginap di rumahnya Muslim bin Sa'id. Kata beliau, saya nginap di rumahnya Imam Muslim. Fa kana la yakadu yanamu innama huwa qa'imun wa qa'idun. Jadi Imam Muslim ini memang tak tidur. Aku nginap di rumahnya. Pokoknya yang dia lakukan itu kalau tak berdiri duduk, kalau tak berdiri duduk, kalau tak berdiri duduk. Ibadah, sholat tak berhenti-berhenti. Macam mana orang seperti itu ibadahnya? Subhanallah. Wa dzakaru annahu lam yadha jambahu mundu arba'ina aman fadhanantu annahum ya'nuna bil lail faqila wala bin nahar. Jadi orang-orang bercerita bahwa Imam Muslim ini tidak pernah tidur selama 40 tahun. Jadi kata Imam Yazid, saya tuh pertama saya pikir, oh maksud dia itu tak tidur malam hari saja, siang ini udah full tidur. Kalau gitu kita bisa lah, malam tak tidur, siang full tidur tak bangun-bangun, sama aja. Nah, jadi perasaan kata Imam Yazid katanya, oh, dipikir ya, oh 40 tahun tak tidur tuh paling ya malam, siang dia masih tidur lah, ngodoin tidur malamnya. Anam ya'nuna bilail faqila wala bin nahar. Ternyata memang sama sekali tak tidur, malamnya tak tidur, siangnya tak tidur. 40 tahun ibadah tok, 40 tahun. Ya memang kalau kita pikir-pikir tidur tuh, kalau satu hari 8 jam, yang umurnya 60 tahun berarti 20 tahun untuk tidur. 20 tahun untuk tidur, yang untuk meleknya ibadahnya berapa? Ngomong kosongnya ini segala macam berapa puluh tahun. Sholatnya 5 menit kali 5, 25 menit. Yang lain ngomong kosong segala macam. Umur habis sia-sia. Allah tengok Imam Muslim ini hidup enggak pernah lepas dari ibadah sampai tak tidur. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.